Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayuti Rahman. Hari ini kita akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Ya, pada video-video sebelumnya ada saya menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Ya, contohnya pada CNN dan pada kriptografi. Ya, itu menguji teori dengan percobaan yang sudah terukur. Nah, sekarang kita mencoba membahas tentang kualitatif, dan ini jarang digunakan di komputer kecuali saat kamu mengambil multimedia atau 3 dimensi, ya, kamu membuat suatu kreativitas dan ini melibatkan pendapat orang lain. Ya, ini kita gunakan. Ya, biasanya nih sering penelitian kualitatif ini di bidang sosial, ya. Nah, yang harus kita ketahui sifat dari penelitian kualitatif ini kita kelompokkan misalnya ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu sifat dari penelitian kualitatif itu yang kebenaran dapat berubah. Ya, artinya saat kita studi literatur, ya, atau review jurnal, ya, kita mendapatkan empiris, ya, atau logika yang menyatakan bahwa misalnya suatu kejadian bersifat demikian atau ada kesimpulan yang kamu hasilkan. Ya. Misalnya ketika kendaraan berkeliling mencari ruang parkir akan menyebabkan kemacetan, itu misalnya suatu kebenaran yang kita dapatkan di dalam studi literatur, atau di situ disebut dengan kebenaran teks. Nah, kebenaran teks ini saat diuji dalam penelitian kualitatif nanti akan dapat berubah, ya, tergantung dengan hasil yang kita dapatkan. Dan uniknya hasil ini kita rancang tidak seperti kualitatif atau kuantitatif, maksud saya. Ya, kuantitatif sudah jelas metodenya, rumusnya, kita tinggal membandingkan hasil saja. Tapi kalau kualitatif ini ada terdapat proses, ya, yang menambahkan tergantung kualitas peneliti di dalamnya. Nah, nanti akan menghasilkan konteks, ya, konteks. Nah, ini suatu kebenaran baru hasil dari penelitian kamu. Nah, ya, kamu terjun ke lapangan, kamu koleksi data, kamu review, kamu proses, hasilnya dapatnya berbeda misalnya. Nah, kamu bisa, kebenaran itu bisa dapat berubah, ya, walaupun objeknya yang kamu teliti sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu dah kebenaran dapat berubah. Beda kalau kuantitatif, misalnya kita mendapatkan suatu mesin, gitu ya. Misalnya mesin dengan kualitas sekian, kita misal menaikkan kualitas saja, ya. Kita membandingkan kualitas A dengan kualitas B, dengan menambahkan suatu variabel, hasilnya akan meningkat, gitu. Tapi kalau di dalam penelitian kuantitatif bahkan hasilnya sendiri bisa berubah, tergantung penelitinya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada sifatnya itu penelitian ini berpihak. Ya. Artinya hasil yang kamu dapatkan itu kamu nyatakan bahwa ini adalah kebenaran. Dan prosesnya itu didapatkan dari hasil yang kamu proses dengan pemikiran-pemikiran kamu yang kamu tanamkan di dalam penelitian itu, gitu ya. Jadi ada sedikit banyaknya melibatkan daya pikir kamu atau daya nalar kamu untuk menghasilkan hasil yang baru atau penelitian yang baru, ya. Nah, jadi kamu bisa berpihak ke kebenaran konteks yang kamu dapatkan. Kamu bisa mengkritik kebenaran teks yang dari penelitian sebelumnya, ya.
dengan menyatakan empiris ya, dengan empiris ya, biasanya empiris itu kan jika A dan B maka hasilnya ini gitu ya. Ini sering kalau kamu bermain logika di saat ujian TPA misalnya, tes kemampuan akademik gitu ya. Itu kan menguji empiris jika A ini, jika B ini apa gitu ya. Nah, belum lagi masuk ke dalam A dan B-nya itu bisa kamu setel sesuai dengan apa yang mau kamu dapatkan. Jadi banyak pribadi kamu yang mengolah data sehingga hasilnya juga melibatkan kualitas dari peneliti itu sendiri. Nah, ini yang nggak ada di dalam penelitian kuantitatif. Ya, di penelitian kualitatif itu ada refleksi dan emosi pada proses analisis data yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa membangun argumen dan logika baru ya. Yang pertama itu membangun argumen dan logika baru. Ya, ini sesuai dengan ya, melibatkan emosi dari peneliti. Apa yang mau masukkan oleh peneliti, apa yang mau digali peneliti. Ya, misalnya satu lingkungan hidup. Ya. Nyatakan bahwa sebelumnya teks menyatakan anggapan-anggapan peneliti sebelumnya bahwa dalam satu lingkungan hidup tersebut mendapat harmonis gitu ya. Masyarakat terdiri dengan harmonis dan segala macamnya dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, ternyata kamu mau menggali keharmonisannya, kamu teliti ternyata tidak harmonis, ya, tidak seharmonis yang nampaknya itu. Ya. Mungkin saja waktu saat bersama mereka terlihat harmonis, saat tidak bersama tidak harmonis. Gitu ya. Ada sisi yang kamu masukkan di situ, ya, ketika penelitian personalnya kamu tanggapi sendiri-sendiri. Ya, beda dengan waktu saat mereka meneliti, saat mereka bersama-sama rame-rame terlihat seperti harmonis gitu ya. Oke, itu ada refleksi dan emosi pada proses analisis data. Yang keempat, penelitian kualitatif bersifat subjektif. Ya, ini melibatkan cara berpikir ya. Cara berpikir atau bahkan rasa dari peneliti itu sendiri. Ya, kalau dia kuantitatif itu ibaratnya mesin ya, sesuai dengan rumus perbandingan gitu ya, algoritma A dengan algoritma B misalnya, atau perbandingan kualitas A dengan kualitas B menghasilkan sekian gitu ya. Tapi kalau kualitatif tidak begitu, dia terlibat juga emosi dari penelitinya. Jadi tidak lagi atau perasaan dari peneliti, jadi menghasilkan hasil yang berbeda pula. Jadi dia dapat berdialog dengan penelitian ini berdialog dengan diri sendiri. Jadi peneliti itu berdialog dengan diri sendiri untuk menghasilkan apa gitu ya. Jadi kualitas penelitian ini tergantung kualitas peneliti. Ya, salah ini saya. Ya, tergantung kualitas peneliti. Kualitas penelitinya bagus, hasilnya penelitiannya juga bagus. Dapat perbedaan hasil yang berbeda dengan objek yang sama oleh peneliti yang berbeda. Artinya, saya meneliti dengan kamu meneliti dengan objek yang sama, hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena dia bersifat kualitatif. Jadi penelitian itu bersifat subjektif, hasil pemikiran masing-masing. Nah, itu ya. Jadi kalau penelitian ini bersifatnya kalau kamu mau menilai suatu yang penelitian yang bersifat subjektif, tidak bisa dinilai dengan kualitatif atau langsung dengan membandingkan dengan rumus yang ada, karena dia ada melibatkan perasaan dan segala macamnya. Oke, ini mungkin di sini sampai sini penjelasannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.